Hukum riba ayat ke-275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Keterangan nomor 105. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan. Keterangan nomor 106. Riba yang sudah diambil dipungut sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan. Ayat ke-276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Keterangan nomor 107. Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Keterangan nomor 108. Orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. Konteksnya tadi Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ayat ke-277. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ke-278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ayat ke-279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi, dirugikan. Ayat ke-280. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 281. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak disalimi dalam kurung dirugikan. Ayat ke-282 tentang kesaksian dalam muamalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksiannya, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Text Message. Di antara ulama yang secara khusus menyusun kitab tentang asbabun nuzul adalah sebagai berikut. 1. Ali bin al-Madini, wafat pada 234 Hijriah. Hanya saja kitab karangannya tidak dapat ditemukan. Namun begitu, nama Ali bin al-Madini sering disebut oleh Imam Ash-Shuyuti sebagai salah seorang ulama yang cukup intens menulis tentang asbabun nuzul. 2. Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad al-Wahidi an-Naisaburi, wafat pada 468 Hijriah. Kitabnya yang berjudul Asbabun Nuzul merupakan salah satu karya paling masyhur dalam ilmu asbabun nuzul, sehingga menjadi rujukan penting bagi ulama dan akademisi. Nomor 3, Syekhul Islam Abu Fadl Ahmad bin Hajar bin Ali al-Asqalani, wafat pada 852 Hijriah. Ia sempat menulis sebuah kitab tentang asbabun nuzul, tetapi ia meninggal dunia sebelum menyelesaikan karangannya itu. Nomor 4, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad, yang akrab disebut Imam Ash-Shuyuti, wafat pada 911. Karangannya yang berkaitan dengan asbabun nuzul diberi judul Lubabul Nukul fi Asbabin Nuzul, merupakan salah satu kitab terpenting dalam ilmu asbabun nuzul. Ayat ke-283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ke-284. Milik Allah lah
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 285. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Asbabun nuzul ayat 285. Dari Ibnu Abbas bahwa setelah ayat 284 turun, ayat itu masuk ke hati para sahabat, padahal sebelumnya tidak ada yang masuk ke hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah kami mendengar, taat dan menyerahkan diri. Kemudian terasa iman masuk ke hati mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ayat ke-286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.